Kamu tahu, pemilu Israel sedang ada di benakku. Dan ketika aku mendengar kamu berkata, aku seorang rabi bukan orang dalam, aku tertawa kecil dalam hati. Karena tidak ada rabi di Israel, terutama sekarang, yang akan berkata, aku seorang rabi bukan orang dalam. Semua orang adalah orang dalam jika kamu seorang rabi sekarang menjelang waktu pemilu. Tapi aku ingin bertanya padamu, beralih ke topik Timur Tengah. Kamu telah memimpin delegasi Yahudi Amerika, Yahudi Ashkenazi, Yahudi Sephardi, dan khususnya Yahudi Suria. Kembali ke Suria selama setahun terakhir atau lebih. Ketika komunitas di sana, apa yang tersisa dari komunitas itu, tidak banyak pada titik ini, mencoba untuk membangun kembali akar mereka. Dan bagi Yahudi Suria yang telah meninggalkan komunitas itu selama bertahun-tahun, untuk semacam kembali, setidaknya sampai batas tertentu. Mencari tahu apa yang masih tersisa di sana dan mencoba membangun kembali hubungan, serta mungkin membangun untuk masa depan. Meskipun itu masih sangat jauh, bisakah Anda memberi kami sedikit, Anda tahu, pandangan orang dalam? Saya akan kembali ke sudut pandang orang dalam tentang seperti apa misi-misi atau delegasi-delegasi itu dan apa yang Anda harapkan ke depannya. Ya, terima kasih. Semuanya adalah misi niat baik. Dan saya harus mengatakan bahwa saya punya beberapa informasi orang dalam tentang Suriah. Dan sebagian berasal dari seorang dokter luar biasa di Michigan yang telah menjalin hubungan Yahudi-Muslim selama puluhan tahun dengan Komite Yahudi Amerika. Dialah yang memberitahuku ini 1,5 tahun lalu di bulan Februari. Asher, kamu harus pergi. Saya seorang Yahudi Ashkenazi. Saya bukan orang Suriah. Tapi dia berkata, Asher, kamu harus pergi ke Suriah. Jadi, saya pergi. Ini terjadi pada bulan Februari, hanya 3 bulan setelah revolusi. Dan saya sangat terkesan. Dan kamu tahu, hal yang paling membuat saya terkesan adalah orang-orang di sana tidak terobsesi dengan Israel atau Gaza. Itu pertanda yang sangat baik. Seperti kami peduli. Saya peduli dengan orang-orang Palestina. Saya peduli dengan Uighur. Saya peduli dengan Darfur. Ada begitu banyak orang yang saya pedulikan. Tapi ada waktunya untuk membicarakan hal-hal yang berbeda. Dan mereka khawatir tentang Suriah. Mereka baru mulai membangun kembali Suriah. Dan ketika orang-orang tahu saya Yahudi, mereka sangat ramah. Saya kembali 2 kali lagi. Saya memimpin beberapa misi bersama Joe Jajadi yang luar biasa. Dia sendiri orang Suriah yang memimpin Syrian Mosaic Foundation. Dan kami mengalami beberapa momen luar biasa bersama orang-orang dalam pemerintahan mungkin, terutama dari Kementerian Luar Negeri, tapi juga Menteri Sosial dan Tenaga Kerja serta Menteri Ekonomi. Kami bertemu dengan Direktur Museum Nasional Damaskus yang memiliki lukisan dinding Durai Eropa yang luar biasa. Dan sebenarnya ada banyak pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Aleph Foundation, bukan Yayasan Yahudi, melainkan Aleph French Foundation. Ada banyak pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan. Jadi saya mempercayai Dr. Basha. Dia mengenal banyak orang. Keluarganya sebagian besar dibunuh oleh Assad. Dan menurut pendapatnya, dan di sinilah saya punya pendapat kuat tentang ini, bahwa memang harus ada hal itu. Israel adalah alasan mengapa ada Suriah yang baru. Karena Israel menghantam Hizbullah, Israel melemahkan Iran, dan karena itu syarah. Dulu, Jolani mampu menjalankan revolusi. Berhasil. Israel akan menjadi sekutu alami Suriah. Dan saya tahu ada masalah dengan kaum Druze dan Alawiyin, Kurdi. Saya suka Kurdi, tapi Suriah harus utuh dan bersatu. Dan itu adalah kesempatan besar bagi Israel. Dan 1,5 tahun yang lalu, semua orang mempertanyakan. Lalu orang-orang berkata, Syarah, dia tidak akan bertahan lama. Lalu mereka akan memanggilnya Jolani. Dia seorang Islamis dan semua hal itu. Itu adalah kesempatan besar bagi Israel. Mereka, Suriah mengulurkan tangan, berkata kami ingin damai dengan semua tetangga kami. Tentu saja soal Golan harus dibahas. Dan tentu saja saya tidak akan menyarankan untuk menarik semua tank dari Golan. Damai. Tidak. Kamu tahu, dalam bahasa Ibrani, Kabdel Dekashdehu percaya, tapi verifikasi. Hati-hati dengan itu. Tapi itu adalah kesempatan yang begitu besar. Dan itu adalah kesempatan untuk menarik Suriah sedikit menjauh dari Turki. Mereka tidak ingin bergantung pada siapapun, termasuk Turki. Mereka tahu bahwa Turki sebenarnya ingin menguasai mereka sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman. Jadi itu adalah kesempatan yang luar biasa. Dan saya berharap misi niat baik Yahudi ini, karena saya pikir orang sering menyamakan Yahudi dan Israel dan semuanya itu. Benar-benar, semoga saja bisa membuat orang-orang memiliki perasaan yang lebih positif di Suriah. Jadi saya melakukannya. Dan seperti yang saya sebutkan, 2 perjalanan terakhir itu pada bulan September dan Desember. Mike, saya ingin sekali mengajakmu ke Suriah. Saya suka sekali. Tapi 2 perjalanan terakhir, saya memakai kipas saya kemana-mana di Damaskus. Dan kamu tahu, beberapa orang bertanya tentang kami, dan mereka ingin berfoto bersama kami. Kamu tahu, aku. Begini, aku tidak tahu.
Aku bukan orang dalam di bidang pertahanan dan semacamnya, tapi teman-teman Suriah dan teman-teman Arabku bilang ini adalah kesempatan besar bagi Israel, karena Suriah tahu bahwa Israel yang menyerang Hizbullah dan Iran, dan orang-orang Suriah membenci Hizbullah, dan mereka tidak suka Iran. Nah, itu lagi yang kita butuhkan. Terus, kita harus menangani masalah itu, masalah antara Druze dan Badui, dan mereka saling bertikai. Timur Tengah memang kawasan yang sulit, dan saya merasa kasihan pada orang Kurdi. Kamu tahu, saya juga pernah mengunjungi Kurdistan bersama teman-teman Khaldea saya dari Michigan. Kami pergi ke Kurdistan. Saya mengunjungi Al-Qosh, tempat makam Nabi Nahum berada. Jadi, kamu tahu, saya mendukung Kurdistan. Saya sudah pernah menyatakannya secara terbuka. Saya mendukung Kurdistan di Irak. Dan mari biarkan Suriah utuh. Dan saya harap Israel bisa lebih bijak dan benar-benar mengatakan bahwa Suriah masih bisa menjadi sekutu yang hebat. Dan kita membutuhkannya, karena kita perlu mencegah Iran mengirim semua senjata ini ke Hizbullah dan Lebanon. Jadi kita perlu menghentikan perdagangan narkoba ilegal, Kaptagon. Jadi saya masih sangat optimis terhadap Suriah. Dan meskipun ada beberapa perubahan internal di Kementerian Luar Negeri, dan saya tidak terlalu terhubung dengan mereka, saya rasa koneksi teman-teman dokter saya juga sudah tidak sebaik dulu. Saya masih punya, mungkin saya akan kembali ke Suriah lagi, dan saya jatuh cinta dengan rakyat Suriah. Kamu tahu, di Israel, mereka bilang, apakah itu Hadzaga? Apakah itu semua hanya pertunjukan? Ya, itu memang pertunjukan yang luar biasa. Dan memang pertunjukan yang luar biasa. Di sisi lain, tidak mudah untuk pergi ke sana. Kamu harus mengisi formulir, visa, dan semua itu. Jadi saya pikir itu tidak semuanya hanya pertunjukan. Dan saya pikir sudah cukup banyak usaha yang dilakukan. Syarat telah membuktikan dirinya selama 1,5 tahun bahwa ini bukan Iran, ini bukan Khomeini. Kamu tahu, ketika Khomeini langsung masuk, itu langsung menjadi Republik Islam. Dan kamu bisa melihat buktinya kemana arahnya. Ini benar-benar berbeda. Baiklah, kita akan bilang tahun depan di Yerusalem. Kita juga akan bilang tahun depan di Damaskus. Dan semoga kita bisa mewujudkannya dalam waktu sekitar 20 detik atau lebih. Apakah masih ada yang Yahudi kunjungi lagi di Suriah? Ya, ada hal-hal luar biasa. Ada sinagoga, ada pemakaman di kedua tempat itu. Saya tidak tahu apakah orang Yahudi harus pindah ke sana untuk tinggal. Itu keputusan mereka, meskipun kotanya cukup indah. Kamu tahu, Damaskus itu seperti Israel 60 tahun yang lalu. Tapi sangat menyenangkan untuk kembali dan bertemu dengan orang-orang Suriah. Dan mereka akan menyambut kembalinya orang Yahudi.